Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah biografi Al-Farabi. Jadi Al-Farabi itu memiliki nama lengkap Abu Nasir Muhammad bin Al-Faraq Al-Farabi. Namun dalam sumber lain kami juga menemukan nama lengkap beliau adalah Abu Nasr Muhammad bin Tarkas bin Auzalak. Dalam dunia barat beliau dikenal sebagai Al-Farabius dan Al-Finasir. Al-Farabi lahir pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi di Utrat, di mana Utrat merupakan kota yang dulu dikenal nama Wasil, yang merupakan bagian dari wilayah Iran. Dan sekarang belakangan ini kota Utrat merupakan bagian dari Republik Uzbekistan. Di usia yang ke-80 tahun, Al-Farabi wafat di Damaskus pada tahun 322 Hijriah atau 950 Masehi. Membahas mengenai keluarganya seorang Al-Farabi. Ayah Al-Farabi seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Oleh sebab itu beliau terkadang disebut keturunan Persia, namun ada juga yang mengatakan beliau keturunan dari Turki. Namun dalam pandangan Islam dari pihak ayahlah yang sangat ditentukan, sehingga dapat disimpulkan Al-Farabi merupakan keturunan dari Persia. Kendatinya tokoh muslim ini memiliki informasi mengenai hidupnya sangat terbatas, sehingga para peneliti sulit menemukan hal yang pasti. Sehingga pada umumnya banyak yang mengatakan bahwa Al-Farabi merupakan keturunan Turki. Tetapi ada satu hal lagi yang mengatakan bahwa ayah Al-Farabi merupakan orang dari Persia. Pernyataan ini dikeluarkan oleh dari Ibnu Usaybiyah. Selanjutnya membahas pendidikan dan karir Al-Farabi. Jadi di usia kurang lebih 50 tahun Al-Farabi pindah dari Utrat dan menetap di Baghdad. Dan dari sinilah beliau mencapai masa kematangan yang maksimal, karena pada saat itu beliau menjadi penasehat negara. Dan beliau juga pernah tinggal di Haran, namun tidak lama ia kembali lagi ke Baghdad. Pada saat beliau remaja, beliau pernah belajar bahasa Arab di Baghdad. Kemudian beliau juga belajar ilmu mantik atau ilmu logika pada Abu al-Bashar Matta bin Yusuf. Selain itu beliau juga belajar filsafat pada Yuhanna bin Khailan. Sebagaimana yang kita ketahui, Al-Farabi ini merupakan tokoh muslim yang sangat luar biasa. Bahkan beliau disebut sebagai Mu'allim Ats-Tsani, yaitu guru kedua, di mana posisi pertama adalah Aristoteles. Kemudian beliau ini dapat memahami 5 bahasa, dan juga beliau mempelajari filsafat, kedokteran, kimia, matematika, dan musik. Dari bidang musik, beliau ahli dalam bermain kecapi. Sekarang adapun karya-karya dari Al-Farabi yang kami dapatkan dari referensi itu ada 10. Namun salah satunya adalah Ihsa al-Ulum, yaitu karya pertama beliau, di mana isinya membahas tentang ilmu dan cabangnya, yakni ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu logika, ilmu ketuhanan, ilmu musik, ilmu astronomi, ilmu perkotaan, ilmu fikih, ilmu fisika, ilmu mekanik, dan ilmu kalam. Di mana ilmu tersebut yang mendapat perhatian besar oleh Al-Farabi adalah ilmu fikih dan ilmu kalam. Dalam menyebarluaskan pemikiran-pemikiran Al-Farabi, maka banyak buku yang ditulis beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Latin, Almania, bahasa Arab, dan Perancis. Oke, selanjutnya adalah filsafat Al-Madinah Al-Fadilah menurut Al-Farabi. Al-Farabi hidup pada daerah otonomi di bawah pemerintahan Sultan Said al-Daulah. Menurut pendapat Zainal Abidin Ahmad yang mengatakan latar belakang lahirnya filsafat Al-Farabi ini dikarenakan terjadinya goncangan politik pada Daulah Bani Abbas di bawah tekanan para diktator di zaman Khalifah Al-Radi, yaitu tahun 322 sampai 329 Hijriah, lanjut oleh Mutaki 329 sampai 333 Hijriah, dan dilanjutkan lagi oleh Mustakfi 333 sampai 334 Hijriah. Dengan istilah lain, pada saat itu sikap para penguasa Baghdad lebih tepat disebut oleh raja ketimbang khalifah. Kendati Al-Farabi tidak pernah mengakui jabatan resmi dalam satu pemerintahan, bukan berarti pemikiran filsafat yang ia luncurkan ini bersifat khayalan semata. Perlu digarisbawahi bahwa seorang filsuf tidak akan merasa puas dalam membicarakan sesuatu sebelum sampai pada hakikatnya. Dasar atau segala dasar pada hakikatnya adalah agar manusia hidup, satu pemerintahan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan filsafat Al-Farabi itu sendiri adalah kebahagiaan hidup manusia. Manusia menurut Al-Farabi adalah bersifat sosial yang tidak mungkin hidup sendiri-sendiri. Masyarakat yang terbaik adalah warga masyarakat yang bekerja sama, saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Negara utama sebagai
Satu masyarakat yang sempurna dalam artian masyarakat yang sudah lengkap bagian-bagiannya. Jika diibaratkan, menurut Al-Farabi adalah sebagai organisme tubuh manusia dengan anggota tubuh yang lengkap. Masing-masing organ tubuh harus bekerja sama dengan fungsinya masing-masing. Apabila satu organ tubuh sakit, organ tubuh yang lain akan merasakan penderitaan dan akan menjaganya. Di dalam perkembangan filsafat jiwa Al-Farabi sendiri dikenal sebagai filsuf yang mampu mengharmoniskan gagasan Plato dan Aristoteles. Gagasan Plato sendiri berpandangan bahwasanya jiwa itu berbeda dengan tubuh dan merupakan substansi rohani yang bersifat abadi. Ia akan mengalami proses pengadilan terhadap apa yang ia lakukan semasa hidup. Sedangkan menurut Aristoteles, jiwa adalah bentuk tubuh. Akan tetapi di sini Al-Farabi membangunkan jembatan di antara keduanya. Menurutnya, jiwa berupa substansi sekaligus bentuk dalam dirinya dan bentuk dalam tubuh. Sedangkan pemikiran tentang jiwa di dalam tradisi filsafat Islam Al-Farabi merupakan kebesaran Tuhan kepada makhluk-makhluknya, serta menjadikannya teka-teki kemanusiaan yang belum terpecahkan. Kalaupun terpecahkan juga, maka hasilnya pun tidak akan memuaskan. Karena hal ini disebabkan oleh banyaknya lapangan-lapangan dalam roda kehidupan manusia. Contohnya seperti lapangan akhlak dan pendidikan. Mengutip dalam kitab At-Tirmizi yang berjudul Nawazir al-Usul, di dalamnya memiliki 3 pendapat mengenai al-nafs. Pendapat yang pertama ini menurutnya jiwa sebagai indikasi kehidupan, yaitu ma'rifat dan kekekalan. Sedangkan pendapat yang kedua dan ketiga ini, At-Tirmizi melihat jiwa dari sisi sikapnya terhadap kebaikan dan keburukan. Yang pertama tadi dari yang kedua adalah sikap jiwa terhadap kebaikan. Jiwa ini selalu berusaha untuk membersihkannya agar tidak tergelincir akibat dari godaan setan. Adapun yang kedua dari yang ketiga ini adalah yaitu sikap jiwa terhadap keburukan yang selalu bergaul dengan setan. Nah, inilah yang harus dihindari oleh setiap pribadi muslim. Pada umumnya banyak filsuf muslim mengikuti aliran teori dari Aristoteles dalam hal jiwa manusia, yaitu berupa daya makan, daya indera, daya pikir. Dalam kitab Ar-Rahal al-Madinah al-Fadilah, Al-Farabi menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 kemampuan atau daya, yaitu: pertama, kemampuan untuk tumbuh yang disebut daya vegetatif. Kedua, daya mengindra sehingga memungkinkan manusia dapat menerima rangsangan seperti panas, dingin, dan lainnya. Ketiga, daya imajinasi sehingga memungkinkan manusia masih mempunyai kesan atas apa yang dirasakan meski objek tersebut telah tidak ada lagi dalam jangkauan indera. Keempat, daya berpikir yang memungkinkan manusia untuk memahami berbagai pengertian sehingga dapat membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemampuan untuk menguasai ilmu dan seni. Kelima, daya rasa yang membuat manusia memiliki kesan dari apa yang dirasakan seperti rasa suka dan tidak suka. Menurut Al-Farabi, dalam pengetahuan manusia diperoleh lewat 3 daya yang ia miliki, yaitu daya indera, daya imajinasi, dan daya pikir. Masing-masing indera disebut indera eksternal, internal, dan intelek.